Oke, kita akan melanjutkan metode untuk improvement untuk topik kita dalam menerapkan business process reengineering. Bagaimana kita dapat melakukan improvement adalah kita yang pertama harus mencari akar dari permasalahan. Seperti konsep yang kita pelajari dari awal bahwa perbedaan dari rekayasa proses bisnis adalah kita ingin mencari akar permasalahannya. Ya, jadi contohnya kita sudah menggunakan YY diagram ya yang kita kemarin 2 minggu yang lalu kita kerjakan. Kemudian dari situ nanti kita akan bisa menemukan apa saja sih permasalahannya. Nah, akar dari permasalahan itu nanti kita akan cari solusinya gitu ya. Yang terkait langsung ke dalam akar permasalahan itu. Jadi misalnya kalau job description adalah permasalahan utama, maka kita akan mencari solusi terhadap masalah akar tersebut. Dan kita bisa membedakan kategorisasi solusi yang cepat atau solusi yang lebih sulit gitu ya. Karena ini memang akan menentukan juga tergantung time frame yang kita miliki, berapa lama sih waktu yang kita miliki untuk bisa melakukan perbaikan itu. Oke, kita lihat dulu ada yang kita sebut dengan quick wins. Quick wins dari artinya ini berarti kita melakukan perbaikan yang bisa kita lakukan dalam waktu singkat, ya. Dan ini berarti perbaikannya itu cukup sederhana, nggak melalui misalnya birokrasi tertentu ataupun tingkat kesulitan tertentu untuk bertemu dan sebagainya, ya. Jadi ini contohnya, misalnya saya mengambil contoh dari proses bisnis untuk perbaikan dari pengajuan dana konferensi ya. Di sini misalnya errornya adalah kesalahan di dalam perhitungan travel expense atau jurnal posting. Nah, setelah dicari permasalahan akarnya, ternyata perhitungan manual oleh staff ini sangat rentan pada human error. Jadi, pemecahan yang bisa kita lakukan untuk quick wins adalah kita menggunakan sistem informasi yang sudah ada, yang maksudnya ya, untuk menghitung travel expense dan melatih staff untuk menggunakan sistem tersebut. Error berikutnya yang kita identifikasi misalnya penundaan atau delay di titik keputusan. Nah, penyebabnya adalah pembuat keputusan tidak ada di tempat. Ya, ini jadi kemarin misalnya wakil rektor. Nah, cara percepatan perbaikannya yang cepat adalah dengan persetujuan oleh otoritas lebih tinggi atau representatif untuk konferensi yang biasanya bisa disetujui. Jadi ini harusnya bisa cepat asal bisa dikasih delegasi. Lalu error yang ketiga adalah misalnya surat yang hilang ya. Jadi penyebabnya adalah kita nggak punya sistem telusur ya atau tracking system. Nah, jadi cara percepatannya adalah menggunakan sistem telusur online dan melatih staf menggunakan sistem. Quick wins bedanya dengan harder wins adalah kita bisa melakukan dengan cepat dan tidak terlalu melalui proses yang panjang bisa kita terapkan. Nah, sekarang kita bisa bedakan kalau solusi kita itu lebih ke harder wins alias pemecahan yang lebih sulit. Nah, misalnya error, penundaan, delay yang lama, penyebabnya adalah prosedur yang tidak efisien dan panjang. Nah, berarti karena prosedur tidak efisien dan panjang, pastinya ini bukan sesuatu yang sangat mudah, yang langsung mudah bisa dikerjakan ya, karena kan kita berarti harus menggambarin dulu, memperbaikinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ambil solusi di sini, berarti kita akan melakukan perpendekan prosedur untuk konferensi yang biasa diperbolehkan atau standar. Jadi misalnya ada beberapa konferensi yang sudah pasti boleh disetujui ya, supaya tidak harus melalui proses yang lebih panjang, bisa langsung disetujuin. Misalnya contohnya konferensinya itu harus dalam negeri, kemudian budgetnya itu udah fix gitu ya, tetap tidak banyak fleksibilitas ataupun pengecualian gitu ya. Oke, error berikutnya contohnya adalah penundaan atau delay dalam pembuatan keputusan. Akar permasalahannya setelah dicari adalah kurangnya komunikasi antara fakultas dan rektorat. Jadi kita cari pemecahan masalahnya adalah dengan memasang sistem informasi yang baru untuk komunikasi yang lebih baik. Misalnya menggunakan email, sistem informasi online, dan menciptakan standar untuk apa yang bisa langsung disetujui atau langsung ditolak supaya bisa lebih lama, lebih cepat.
Mengapa sih kita sebut sebagai harder wins? Karena ini terkait dengan pemasangan sistem baru ya, tentunya tidak semudah seperti kalau kita menggunakan sistem yang existing ya. Kemudian untuk memperbaiki prosedur itu biasanya kita harus melakukan pengesahan yang dilakukan oleh kebetulan ini kan universitas, jadi biasanya ada pengesahan melalui SK Rektor dan itu biasanya prosesnya tidak terlalu singkat gitu ya, butuh misalnya pertemuan-pertemuan, kemudian review oleh beberapa pihak sebelum kita bisa ketok palu. Nah, jadi perbedaan utamanya kalau quick wins bisa cepat tanpa banyak perubahan yang macam-macam, kita bisa langsung terapkan dan juga skalanya kecil. Tapi kalau harder wins ini lebih terkait karena kita mungkin butuh waktu yang agak lebih lama, kemudian juga persiapannya lebih panjang. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau melihat, sebetulnya ada beberapa solusi standar yang bisa kita lakukan untuk perbaikan proses. Solusi pertama adalah yang kita sebut dengan line balancing ya. Pada saat kita melakukan sebuah proses, pasti akan terasa ada titik-titik di mana proses itu terasa begitu lama. Nah, jadi contohnya pada saat kalau misalnya kita referensi kembali ke dalam proses untuk mengajukan dana konvensi, ternyata ada overload, yaitu di pembuat keputusan. Nah, berarti di sini kalau misalnya dalam grafik ini terlihat untuk titik-titik A, C, dan L, E, ini ada overload. Ya, dan supaya kita bisa nggak terjadi overload, kita akan mencoba menyeragamkan dengan membagi lagi, termasuk diantaranya adalah menambah orang. Ya, jadi silakan nanti bisa dipikirkan masalah kita. Kalau misalnya ada penyumbatan karena adanya bottleneck, berarti kita bisa melakukan line balancing dan bahkan kalau perlu kita menambah orang. Dengan melakukan perbaikan line balancing, maka kita bisa lihat perbedaannya cycle time atau siklus perbaikan siklus pelaksanaannya bisa menjadi lebih rata dan ini kalau misalnya prosesnya itu berkelanjutan pasti akan lebih cepat. Tujuan dari pelaksanaan line balancing adalah mengurangi jumlah kemacetan dan kejadian menunggu sehingga prosesnya dioptimalkan waktunya. Dan hasilnya langkah-langkah proses untuk punya waktu siklus yang sama dan orang-orang beroperasi secara sinkron dan beban kerja yang sama menciptakan aliran yang lancar dan seimbang. Solusi kedua yang kita sering pakai adalah visual control. Nah, kamu pasti udah pernah lihat ya, kalau di mall atau di pinggir jalan, walaupun kalau di Indonesia nggak tahan lama ya, sebentar udah pada rusak. Ya, kita bisa bedakan misalnya sampah. Sampah itu ada yang berupa kertas, ada yang berupa karton, ada yang berupa plastik, ada yang berupa sampah umum gitu lah ya, maksudnya termasuk yang sampah generik lah gitu ya. Terus ada juga yang barang-barang terbuat dari beling gitu ya, dari gelas. Kemudian ada juga dari kaleng. Nah, kenapa sih kita bedakan dengan cara visual control seperti ini? Beda kontainernya, beda warnanya ya, supaya kita tanpa banyak berpikir kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, biasanya kita juga tidak selalu menggunakan cuman warna, bisa juga pakai label, instruksi atau tanda yang jelas untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Solusi yang umum yang ketiga adalah kita sebut dengan segmentasikan permintaan konsumen. Nah, jadi kita sebetulnya melakukan yang kita sebut dengan triage method atau metode darurat gitu loh ya, triage method itu. Nah, kita bisa caranya membedakan bahwa kita selalu mengerjakan segala sesuatu berdasarkan tingkat urgensi. Ya, kalau kita tahu bahwa proses bisnis di tempat kita itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kita bisa pisahkan antara proses prioritas dengan yang tidak, yang biasa gitu lah ya, mungkin bukan tidak prioritas, tapi proses yang high priority dengan yang reguler ya. Nah, di sini saya ambil contoh untuk pelaksanaan proses bisnis di dalam perusahaan kurir ya. Jadi di sini ada paket-paket yang standar, ada paket-paket yang urgent. Nah, contohnya kalau kalian ngirimin barang pakai si cepat atau pakai JNE, kan kamu bisa pilih yang one night service atau bisa milih yang ekonomi.
Nah, itu tentunya nanti ada perbedaan ya cara pemrosesannya oleh si perusahaan kurir tersebut. Nah, kita bisa selalu mencoba melakukan pemisahan ini, dan kemudian kita bisa mensegmentasikan dan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk pengerjaannya. Hasil yang diharapkan adalah selaras sumber daya yang cocok dengan variasi dan profil dari permintaan. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan perbaikan dengan satu dasar pemikiran. Ini bukan metode ya, tapi kita sebetulnya kalau misalnya melakukan perbaikan apapun, kita adalah melakukan langkah-langkah untuk supaya menghilangkan waste sesedikit mungkin. Nah, ini sebagai contoh, misalnya ada customer order, ada product service yang deliver, di antara customer order dan pengiriman atau pemberian atau pelaksanaan produk atau jasa, itu ada berbagai waste. Nah, kita maunya kita menghilangkan waste tersebut, ya. Nah, jadi ini sebagai contoh, kalau waste di customer order itu biasanya ada waiting, transportation, motion, nggak bertanya-tanya kepada orang untuk ide-idenya. Sedangkan di bagian delivery dari produk atau pemberian dari produk, ini ada problemnya di inventory, ada extra processing, dan juga ada defect. Sebisa mungkin kita minimalisir masalah waste ini. Oke, sekarang kita ada sedikit aktivitas. Baik ya, saya minta kepada kalian untuk memegang bolpen gitu ya, megang bolpen seperti ini. Oke. Kemudian nanti kamu gunakan bolpen ini untuk menyentuh angka-angka yang ada di layar, ya. Nanti akan muncul angka-angka di layar, kamu harus menyentuh angka tersebut dari angka 1 sampai ke angka terbesar, ya. Jadi seperti itu. Oke, supaya adil disentuh layarnya, tapi ya tentunya dengan lemah lembut ya, kan sayang nanti kalau monitor kamu rusak ya. Jadi nanti kamu mulai berhitung. Nah, sebenarnya kita akan berlatih satu metode di mana kalian mudah-mudahan akan mengalami bagaimana pengalamannya kalau kita melakukan improvement dalam skala tertentu ya. Oke, siap dulu. Saya akan bukakan satu gambar. Oke, baik ya. Oke. Baik, siap ya. Saya akan hitung 1, 2, 3, baru kamu mulai berhitungnya. Saya cuma kasih waktu 15 detik aja. Nanti kita lihat paling lama, paling banyak kamu bisa sampai angka berapa. Ya. Oke, bentar. Saya siapin dulu stopwatch. Oke, baik. Siap ya. Oke, go. Stop. Oke, baik. Kalian berhasil sampai nomor berapa? Boleh di chat atau boleh ngomong, boleh. 7, oke. 3. Oke, 3. Memang nggak gampang sih. Kenapa menurut kalian? Kok bisa lama? Kenapa bisa lama? Mungkin baru pertama kali, wah Devion malah cuma 2 nih. Oke. Wah, cuma 2. Susah ya carinya ya? Carinya kenapa susah? Karena banyak sampah ya? Oke ya, banyak sampah memang itu satu. Kedua, angkanya juga belok-belok ya. Oke, ya udah, tapi nggak apa-apa, kita akan bertahap ya. Ini sebetulnya simulasi untuk mengerjakan metode perbaikan ya. Oke, kalian siap lagi ya. Saya akan hitung lagi 15 detik sama seperti tadi. Ini kan kalian udah punya angka masing-masing nih ya. Harapan saya sebetulnya dengan kita membersihkan tadi waste, kita bisa lebih cepat kerjanya ya. Oke, baik, siap ya. Ini saya akan bagikan gambar kedua.
Kalian mulai setelah saya bilang go ya. Oke, ready, go. Stop. Oke, baik. Untuk yang gambar kedua berhasil berapa? Wah, 15. Banyak Improvementnya langsung besar ya. 10. Oke, pokoknya kalian nih masing-masing udah kemajuannya signifikan nih. Oke, bagus ya. Walaupun Christopher majunya tidak terlalu banyak, tapi tetap signifikan ya. Banyak ya. Oke, good. Very, very good. Oke, sekarang harapan kalian apa nih? Mungkin pengen dilurusin ya. Oke, kita betulin lagi ya produk angka-angka ini supaya angka-angka ini sekarang memiliki orientasi yang sama ya. Oke, siap ya? Sama waktunya masih 15 detik aja. Oke. Ready, set, go. Stop. Oke, berapa sekarang kalian berhasilnya? Lebih baik lagi enggak? 17. Cuma beda 2 nih, Axel beda 3. Oke, good. Ya, very good ya. Oh, Christopher juga bagus ya sekarang mau katanya. Oke, ya. Kan lebih enak ya kalau hurufnya dirapihin. Jadi kalau tadi kita pertama langkah pertama kita membersihkan ya. Kemudian langkah kedua kita merapikan ya. Oke, nah sekarang kamu paling senang gimana? Pengennya berurut kan? Ayo kita lihat ya, kalau diurutin kamu lebih berhasil lagi nggak ya? Oke, kita coba. Waktunya tetap sama, 15 detik ya. Bentar, saya harus nyalain timer dulu. Oke. Ready, set, go. Kalau udah beres boleh bilang ya beres. Stop. Oke. Enak ya kalau udah gini ya. Berarti kita benar-benar urutin. Beres nggak? Beres ya. Ada yang nggak beres? Mudah-mudahan beres semua ya. Nah, jadi demonstrasi tadi itu memang sebetulnya kita menerapkan satu konsep yang namanya 5R atau 5S. Ya, ini konsep Jepang ya. Nah, tentunya ya kalau misalnya rapi kayak tadi enak ya, pasti beres ya, mau dikasih kenapa? Karena kan kita tinggal menggerakkan aja dan kita udah tahu. Nah, saya udah cukup untuk aktivitasnya, tapi saya mau tunjukkan satu gambar lagi ya, gambar yang terakhir. Ini nggak usah dikerjain ya, tapi saya mau tunjukkan bahwa nah, yang saya mau tunjukkan adalah kenapa sih kita merapikan apa yang kita kerjakan ya, supaya tujuannya adalah kita bisa mengidentifikasi angka-angka yang hilang ini. Nah, jadi kalau kalian bayangkan ya, proses bisnis kamu pengen perbaiki, itu yang the best adalah kamu bisa tahu, kamu sudah tahu urutannya sehingga kalau ada langkah yang kelewat, kamu itu sebetulnya akan sangat menyadari bahwa langkah itu terlampaui, ya. Dan dengan demikian kamu bisa mundur, kemudian diperbaiki dulu sebelum melangkah lebih lanjut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi ya untuk semuanya, ya. Untuk semua proses ini ya,
Oke, bentar. Dari langkah-langkah tadi sebetulnya kita mengerjakan yang namanya 5S ya. Boleh kita langsung kembali lagi aja ke PowerPoint ya. Nah, kita bisa lihat yang kita lakukan barusan adalah 5S atau 5R. Nah, apaan sih 5S 5R? Nah, ini contohnya adalah misalnya membereskan kantor atau meja belajar kamu supaya rapi. Ya, kalau misalnya belum 5S, kacau balau kayak gini kantornya, pusing mau nyari barangnya. Seudah 5S, barangnya menjadi rapi, terorganisir, gampang dicari. Kemudian kalau misalnya kamu punya lemari obat atau lemari isinya perangkat gitu ya. Nah, kalau misalnya lemari obat seperti ini barang-barang kimia, kalau kita rapikan, kita kasih nama, bahkan berurut abjad, tentunya akan lebih mudah untuk mencarinya. Dan ini adalah contoh metode 5S. Demikian pula untuk perangkat-perangkat pertukangan ya. Nah, kalau perangkat pertukangan dibuat di sebelah kiri ini itu berantakan banget, tapi kalau misalnya kita pakai organizer di sini kita bisa merapikan supaya semuanya tampak, terlihat, dan bahkan kalau perlu berurutan ya. Kamu bisa perhatikan di sini untuk tang misalnya, ataupun untuk screwdriver apa? Ya pokoknya sudah jadi lupa saya teh obengnya. Nah, obeng itu kan bisa diurutkan gitu ya, jadi kan gampang carinya ya. Kemarin saya kebetulan baru di sini masang-masang alat, juga lebih enak kalau misalnya semuanya itu berurut, jadi cepat sekali pada saat kita memutuskan mau ngambil yang mana panjang yang tepat. Nah, 5S atau 5R ini adalah dasar untuk kita melakukan peningkatan. Nah, kita lihat apaan sih ini? Ini sebetulnya berasal dari Jepang. Ya, dia singkatannya ada Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Shitsuke. Artinya apa? Kalau misalnya kita artikan langsung secara literal, Seiri artinya membersihkan atau clearing up. Ya, nah kalau di bahasa Inggrisin kita ganti menjadi sorting. Kalau bahasa Indonesia ini kita sebutannya ringkas. Ya, jadi tadi kita bersihkan si waste yang tadi itu, ya. Kemudian langkah kedua kita bisa disebut Seiton. Seiton itu organize, ya. Berarti kita ngapain? Kita meluruskan tadi angka-angka tadi, straightening, ya. Dan makanya kalau di Indonesia kita sebutnya rapi. Kemudian yang selanjutnya kita kata berikutnya adalah seiso, atau artinya membersihkan ya. Nah, membersihkan ini arti kalau di bahasa Inggrisnya di shining memoles gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia resik jadi ini dibuat supaya kita benar-benar bersih gitu ya dari berbagai ketidakteraturan. Kemudian yang langkah keempat kita sebut dengan seketsu. Seketsu artinya menstandarisasi. Menstandarisasi, bahasa Inggris juga standardizing, di Indonesia merawat. Nah, jadi kita selalu melakukan standarisasi, misalnya baik itu dengan bantuan visual control, dengan urutan, dengan abjad, apa deh ya, pokoknya supaya kita jadi gampang nyari-nyari sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Kata terakhir adalah shitsuke. Shitsuke ini artinya adalah training atau disiplin. Dalam bahasa Inggris ini sustaining atau mempertahankan. Kalau bahasa Indonesia ini rajin. Ya, nah kalau kalian lihat di template ada file namanya 5S Audit. Ini sebetulnya ada untuk membantu kita melakukan audit berdasarkan 5S ini. Oke ya, ini penjelasan untuk 5S atau 5R. Ya, ringkas, tindakan menyingkirkan barang-barang yang dibutuhkan. Ya, sehingga yang barang yang ada di lokasi kerja cuma barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Seiton, barang-barang harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat dibutuhkan. Resik adalah membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga semua peralatan tetap terjaga dalam kondisi yang bersih dan siap pakai. Kemudian rawat adalah tindakan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi ketiga tahap sebelumnya. Dan shitsuke, rajin memelihara kedisiplinan pribadi masing-masing dan menjalankan seluruh tahap 5S 5R. Nah, file 5S audit tersebut itu sebetulnya kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi masalah 5S dalam proses jasa. Dan ini nanti akan bisa mengeluarkan skor ya. Nah, ini berupa pertanyaan.
Kita buka dulu ya filenya. Lima S. Oke ya. Nah, sorry, stop. Bentar. Kenapa ketutup ya? Bentar ya, ternyata filenya agak bermasalah. Oke. Oke, baik, sudah ya. Nah, jadi kalau kalian buka file ini, kalian download ya. Tadi dia nanya enable nggak, enable aja ya. Kalau nggak enable dia nutup lagi sendiri. Nah, jadi ini sebetulnya metode yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi ya. Jadi contohnya kita mencoba merapikan apa yang kita kerjakan di sini dengan melakukan panduan source, return, shine, standardize, dan sustain. Kita bisa jawab pertanyaannya, kita sekarang sudah melakukan ini belum? Misalnya, saya ambil sampel ya, misalnya hanya inventory di area ini yang kita butuhkan ada di sini. Jadi maksudnya barang yang nggak perlu, kita nggak singkirkan. Nah, terus kita cek, apakah kita sudah melakukannya. Kalau misalnya sudah melakukannya, berarti kita anggap bisa boleh angkanya best practice atau sudah best di organization. Kalau misalnya belum dikerjakan, berarti kita masih berantakan gitu tempatnya, berarti kita boleh kasih angka 1. Ya, kemudian saya ambil contoh di sini untuk straighten, misalnya nomor 2 garis-garis di lantai sudah dikasih tanda yang jelas untuk tempat berjalan, untuk tempat bekerja, untuk tempat menyimpan, dan juga tempat-tempat yang berbahaya. Nah, apakah kita sudah kasih tanda-tandanya? Dan kita boleh kasih angka, kita udah angka berapa? Ya, seterusnya sama ya untuk shine, standardize, dan sustain. Nah, jadi kalau misalnya kita jawab pertanyaan ini kita tujukan untuk manufacturing, nanti kita akan bisa mendapatkan gambar yang betul ya. Jadi saya misalnya saya sekarang ambil aja contoh gitu ya. Sorry ya, biar cepat sebenarnya bisa saya langsung ke sini aja. Jadi misalnya kalau saya kasih angka 4 di sini 3, 4 gitu ya. Nah, nanti si radar ini dia kok nggak ngerjain radar. Harusnya muncul di sini ya, ini kok nggak muncul. Oh, tadi karena mungkin ada yang nggak jalan. Accessibility. Masalah nih ternyata. Enable content. Kok dia nggak mau ya? Bentar. Harusnya bisa otomatis masuk ke sini. Coba saya. Oh, mungkin karena saya baru 1, bentar ya. Saya isiin lagi, saya poin lagi ke sini. Oke, saya isi dulu aja masal ya. Jadi kalau kalian yang seharusnya isinya benar ya. Oke. Nah, harusnya terbentuk. Kan tadi saya belum muncul karena cuma 1 ngisinya. Ya. Nah, kalau misalnya industri jasa gimana? Kamu bisa pertanyaannya ikut yang ini. Oke. Nah, nanti dari sini sama juga seperti tadi. Nah, kalian bisa lihat ya bedanya
Nah, misalnya untuk standardize ya, employee perform similar duties menggunakan metode yang standar. Ya, kita lihat kalau link. Beda ya di sini butir-butirnya. Nah, jadi kamu bisa kerjakan itu dan nanti sama bisa membentuk juga radar. Oke, ini bisa di-download filenya dari Morning untuk 5S audit. Oke, nah setelah kita melakukan audit, ini salah satu metode aja ya, yang 5S itu kan nggak selalu kita pakai. Oke, nah yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan memilih solusi dengan menggunakan PIC matrix. PIC matrix ini singkatannya. PIC matrix ini singkatan dari possible, ideal, consider, sama kill. Ya, nah ini sebetulnya ditentukan oleh dua sumbu, yaitu kemudahan implementasi dan dampak. Ya, jadi kemudahan implementasi low, rendah berarti susah ya. Kalau high berarti gampang. Kemudian untuk impact ini berarti kalau low itu rendah berarti dampaknya kecil, kalau high berarti dampaknya besar. Nah, jadi kita bisa bedakan solusi kita berdasarkan dua sumbu ini. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya impact-nya tinggi dan mudah, ini berarti possible. Kita bisa langsung kerjakan sekarang. Ini mirip kayak quick wins ya. Kita coba kembangkan rencana kerja yang cepat untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, kalau ideal adalah dampaknya tinggi, kemudahannya tinggi. Jadi kalau ini kita pengennya langsung cepetan aja dikerjakan dan bisa kita implementasikan. Nah, kalau misalnya kemudahannya tinggi, tapi dampaknya kecil, ini kita bisa pertimbangkan. Apakah kita cukup berharga untuk mengerjakannya? Ya, kita consider, pertimbangkan. Nah, kalau misalnya udah dampaknya rendah, susah ngerjainnya, kita masukkan ke dalam kategori kill. Nah, ini mungkin kalau kill nggak usah buru-buru dikerjain. Nah, jadi nanti kalian bisa pilih, kalau menurut saya sih, yang paling prioritas kita kerjakan yang di bagian ideal atau possible. Ya, kalau baru kita kerjain consider baru atau kill. Nah, ini juga ada matriksnya, udah ada di template PIC matrix, kalian bisa buka dari Morning. Oke, nah ini contoh, misalnya ini adalah satu perbaikan yang kita upayakan untuk masalah kita di dalam permintaan dana konferensi. Nah, jadi kita bisa cek susah untuk mendesentralisasikan manajemen, tapi dampaknya akan sangat besar. Ya, jadi ini makanya masuk di possible. Nah, kalau misalnya mau paling gampang, ya latih ulang staff yang sering salah-salah itu, ini juga akan high impact. Ya, nah jadi kita bisa identifikasi dulu semua, kemudian nanti kita bisa pastikan yang mana yang kita mau lebih dulu kerjakan. Oke. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akan berlatih selama 20 menit. Jadi kita seperti biasa kelompoknya ada 2 ya. Kalau di kelas ini saya akan buka breakout room, saya kasih 20 menit untuk kalian beraktivitas mengerjakan untuk proyek masing-masing ya. Jadi langsung berkelompok berdasarkan proyek. Kemudian kamu langsung cobain mikirin solusi untuk proyek kalian. Nah, walaupun kalian mungkin kan sudah melakukan perbaikan tuh, contohnya yang pom bensin sama saya kok jadi lupa satu lagi ya. Tapi pokoknya kalian kan udah ada. Nah, tolong kalian organisir di dalam PIC matrix tadi. Ya, jadi tugasnya adalah kamu membuat quick win dan harder win untuk kelompok Anda. Silakan kamu buat. Ini berarti paling satu slide aja. Nanti kamu boleh tampilkan hasil organisir pikiran kalian. Oke ya. Baik, saya langsung bagi sekalian supaya kalian bisa ngerjain kelompok. Buat 2 breakout room, let participant choose room, 20 menit.
Oke ya, jadi silakan kalian mungkin yang kelompoknya Kevin bisa ruang 1, yang kelompok satu lagi bisa ruang 2 ya. Oke ya, silakan saya kasih waktu 20 menit. Kamu sebetulnya kelamaan ya, ini 20 menit. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nanti ya udah nggak apa-apa lah 20 menit ya. Oke, sampai jumpa 20 menit lagi kembali di ruang ini.